Ide dan lama. Yang punya HP, tolong lokasinya. Okan lo. Sambil-sambil kita mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian, shaimun wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi Pak Doni mulia kalian dari masjid dan sholat 2 rakaat, sholat duha ataupun sholat tahiyatul masjid. Jadi langkah kita di masjid di bulan Ramadan ini, malaikat bertuyun-tuyun dan beribu-ribu untuk mendatangi dan mencatat amal kebaikan yang dilakukan. Alhamdulillah, yang patut kita syukuri adalah kesehatan. Kita bersama-sama hadir ke sekolah masih dalam keadaan sehat. Yang sakit mungkin ada tidak sampai ke sekolah, ya mungkin di rumah, dan semoga sembuh dari sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pada diingatkan sebelum saya sampaikan masalah tausiah mengenai dalam Ramadan ini, untuk insyaallah hari Senin khususnya kelas 12 akan mengikuti ujian submatif, ya, kelas 12. Mari kita doakan supaya abang-abangnya, kakak-kakaknya yang kelas 12 itu diberikan kemudahan untuk mengisi soal-soal yang telah disiapkan. Jangan niatkan Pak, ya lulus. Jangan niatkan seperti itu. Jangan sekedar lulus, tapi lulus yang berapa? Yang batu lulusnya. Batu dalam arti berprestasi. Berprestasi artinya memang anak itu handalan dan bisa nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apa yang diharapkan, cita-cita lebih tinggi lagi, cita-cita lebih tinggi lagi, sampai ke langit, ya kan ada, ya kan, sampai ke langit. Kejarlah cita-citamu sampai ke langit. Tapi ada nanti pada surat kapan. Ya. Baik anak-anak sekalian, tadi saya sampaikan kita bicara ada istilah sampailah cita-citamu sampai ke mana? Setinggi langit katanya, ya. Sampai setinggi langit. Oke, sampai setinggi langit. Mau ya. Tapi kita jarang mendengarkan orang tua yang memberikan anaknya supaya bertemu dengan Rasulullah, cita-cita yang tertinggi, bertemu dengan Allah, bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sekali. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kita tanya anak-anak kita, mau jadi apa nanti dah besar? Jadi presiden Pak. Mau jadi apa nanti besar? Jadi tentara Pak. Mau jadi apa besar? Menjadi seorang pencuri Pak. Nah. Tapi jangan kita dengan ya orang tua. Cita-cita yang paling tinggi yang mulia adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bersama dengan
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada seorang sahabat, ini dengarkan tuh, ya. Seorang sahabat yang mana sahabat ini suka nak ikuti Rasulullah, kemana Rasulullah diikutinya, ya kan? Pada saat Rasulullah menginginkan kebutuhan sehari-hari, tetap dia melayani Rasulullah. Apa layanannya? Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh baginda Rasulullah. Nah, disiapkan, dilayani. Pada saat tertentu dia ingin meminta, dan Rasulullah ingin memberikan sesuatu pada sahabat itu. Ya, tapi lupa namanya sahabat ya, dekat dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah. Simpulan, ya, sahabat lagi ya, simpulan lagi. Kalaupun kamu mau meminta sesuatu, kabarkan, padahkan aja. Padahkan aja. Nah, baik ya Rasulullah, siap. Nanti apa yang diminta Rasulullah nanti sedang dipikirkan dulu, balik dulu. Pada saat itu Rasulullah, ketika Rasulullah berada di rumah Rasul, nanti dia pun Rasulullah kan lagi mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir Rasulullah, setengah mana Rasulullah berzikir, tertidur dia tidur saking musuhnya dan dia sama tertidur. Jadi kayak itu dia lalu berjumpa Rasulullah. Jadi dia pun menanyakan kembali, ya Rasulullah, saya ingin yang disebutkan oleh baginda Rasul ya. Apa permintaan yang diinginkan? Maka ada simpulan sahabat Rasul, aku menginginkan masuk surga bersama kamu ya Rasulullah. Inginkannya dia masuk surga bersama Rasulullah SAW. Baik, tapi bantu aku. Simpulan, Pak. Bantu aku. Apa yang perlu bantu aku? Ketika kamu sholat dan banyaklah sujud, dan berdoalah banyaklah sujud. Artinya Rasulullah minta bantu dengan simpulan tadi. Aku hanya perbanyak sujud, berdoa kepada Allah. Saya apa yang kamu minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sujud dan perbanyak sholat. Bayangkan yang diminta dengan Rasulullah, apa yang diminta adalah ingin masuk surga bersama baginda Rasulullah. Ini cita-cita tertinggi. Nah, berarti bukan cita-cita tertinggi kita emang ini presiden, bukan. Presiden mati, apa lagi? Tentara tadi mati, apa lagi? Polisi mati, apa lagi? Semuanya mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, kan dia. Nah, semuanya mati. Adakah yang berbahagia? Jadi di dalam bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak Doni? Karena kita kan yang berdoa, waktu Pak Doni ajarkan doanya kan? Doanya untuk disampaikan di bulan Ramadan. Balirna Ramadan. Allahumma balirna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku dan berikan kesehatan hamba untuk sampai di bulan Ramadan ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, masih hidup di bulan Ramadan. Ramadan
makanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa diantaranya? Apa yang diantaranya Ramadan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya? Apa diantaranya? Baca Quran. Kalau ni jangan tahu baca Quran, baca Iqra. Ada itu masih Quran. Oh, kalau ni belum tahu. Yang mana alif saja tak tahu. Alif bengkok aja. Si alif bengkok. Si alif bengkok si. Belajar kan? Ngaji. Belajar ngaji. Yang tak tahu ngaji, belajar ngaji. Kumpul masih, bukan masih tak. Gue melidah masih lampu. Nanti ada lidah gede, dia ada darah. Payah nak darah. Payah. Nah, kita nak membaca ayat Quran. Jadi, di bulan Ramadan banyak baca Quran, Al-Quran. Manfaatkan. Ya kalau bisa di Al-Quran yang kasih di bawah. Ya kan? Mana-mana baca Quran. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Ya kan? Boleh kita membaca buku-buku yang bermanfaat. Di antaranya tentang berpuasa ini. Boleh baca buku tentang berpuasa. Boleh baca buku tentang puasa. Oh Pak Doni, apa sih seantaranya puasa yang membatalkan puasa itu apa Pak Doni? Apa yang membatalkan puasa? Apa? Terpaksa. Terpaksa. Apa ini yang membatalkan puasa? Tapi digosong. apa ya? Apa? Yang membatalkan puasa. Minum batal deh. Jangan aja. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa ya. Yang jelas ya kita yang membatalkan yang sifatnya sengaja membatalkan puasa. Minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, kantuk betul pasti kantuk ada. Kalau kantuk membatalkan dulu. Masa kantuk batalkan puasa? Batalkan wudhu, kantuk. Kemudian kalau muntah, batalkan puasa kayak muntah. Batalkan puasa kayak kalau tidak tidak diambil kecuali dicabut. Dicabut sampai dijasa. Jangan dia kan? Batal. Begitu. Jadi sifat yang sengaja batal. Bagi batal batal. Nah, yang sifatnya somonya itu batal. Yang tidak sengaja dan masih. Iya. Kemudian pada yang mengurangi apa namanya? Yang batalkan puasa ataupun menghilangkan